Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para ustazah, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari jamaah musalla Baitul Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mendapatkan siraman hujan, kita lanjutkan dengan siraman rohani. Alhamdulillah. Nanti dengan siraman jasmani juga kalau ada. Alhamdulillah sudah lengkap semuanya, dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kemauan dan kemampuan beramal salih ini sebenarnya bukan semata-mata karena kita, tapi karena pertolongan Allah, karena yang mentakdirkan kita bisa beramal soleh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang dicatat tentang takdir saat kita berada dalam kandungan ibu kita, sesaat setelah ditiupkan ruh, ketika Allah mengirim seorang malaikat, wa yursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi ruh. Allah mengutus seorang malaikat lalu ditiupkan ruh. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimatin, diperintah oleh Allah mencatat 4 hal. Mencatat artinya ditetapkan. Yaitu yang pertama bikatbi rizkihi, catatan rizkinya. Wa ajalihi, kapan meninggalnya. Wa amalihi, dan amalnya. Wa saqiyun au sa'idun, dan susah senangnya. Maka sebenarnya kita bisa beramal soleh seperti pada malam hari ini atas takdir Allah, atas kuasa Allah, atas kehendak Allah, dan ini adalah sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita pada malam hari ini, dan semoga kita diberikan keistiqomahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus lebih semangat lagi mencari bekal akhirat. Idealnya melebihi semangat kita dalam urusan dunia. Saya kadang merenung, pulang malam jam 12, jam 1, coba buka Shopee, ya, ibu-ibu biasa buka Shopee, Bu? Ya, toko online. Ya, Shopee Live, yang live itu ya, masih aktif, bahkan tambah rame pasarnya. Saya cuman ingin tahu apakah kalau di atas jam 12 itu sudah tutup, ternyata tambah rame, Pak, orang jualan. Begitu pula yang jualan offline, berapa banyak yang buka 24 jam. Ya, 24 jam. Maka kalau urusan-urusan dunia begitu semangat, bukan berarti jelek ya, tentunya orang semangat bagus daripada orang malas. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semangat itu juga dialihkan untuk akhirat kita? Di mana dunia sebentar lagi akan kita tinggalkan dan akhirat segera menghampiri kita. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam urusan akhirat
saya mengajak kepada terutama diri saya sendiri dan umumnya Bapak Ibu jamaah sekalian, ayo mari lebih semangat lagi. Ya, bahkan urusan pahala, urusan akhirat ini harus serakah bahasanya. Harus berambisi, harus berlomba, bersaing dengan saudaranya. Kalau urusan dunia kita boleh mengalah, silakan. Tapi urusan akhirat kita jangan mengalah, harus lebih dulu. Maka sebagai contoh saja, ketika Rasulullah menyatakan tentang keutamaan shaf atau baris pertama sholat, beliau bersabda, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shaffil awal. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang berada di shaf awal. Kata Rasulullah, seandainya orang-orang tahu betapa besarnya pahala ada di shaf awal, orang akan rebutan, bahkan harus diundi saking kepinginnya di shaf awal. Nah, kalau urusan akhirat kita jangan mengalah. Monggo Pak, panjenengan di depan, kalau bisa saya depan. Ya, dengan cara yang terbaik tentunya. Artinya ini menunjukkan bahwa urusan akhirat untuk menyiapkan bekal ini harus semangat. Bahkan harus bersaing, berlomba dengan orang lain. Tapi kalau urusan dunia justru kita harus nyantai, jangan terlalu ngoyo, karena sebentar lagi yang kita bela-belain dari dunia ini akan ditinggalkan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini alhamdulillah bertemu kembali saya dan panjenengan semuanya. Begitu senang dan bahagia bisa berkumpul dengan bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Dan kita memang idealnya bertemu saudaranya sama mukmin itu merasa lega, senang dan bahagia. Begitu pula alhamdulillah yang saya rasakan, mudah-mudahan juga Bapak Ibu demikian adanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 poin ya, supaya tidak melebar, 3 poin yang akan saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Yang pertama tentang begitu berharganya umur dan juga begitu berharganya bulan Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadi yang poin pertama, betapa bernilainya umur seseorang termasuk ketika dia bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, saya membawakan sebuah hadis yang cukup panjang sehingga perlu saya rangkum. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah dan hadis derajatnya sahih. Ya. Disampaikan oleh sahabat Talhah bin Ubaidillah. Ya. Sebagai saksi, sahabat yang menjelaskan dan menyampaikan dan meriwayatkan hadis ini adalah sahabat Talhah bin Ubaidillah. Ya. Beliau bercerita ada 2 orang laki-laki dari suku Bali. Bukan Bali Pulau Dewata ya. Di sana juga ada Bali ya. Jadi ada suku dan bahkan marga, seperti ada ulama yang bernama Syekh Abdus Salam Bali ya. Nah, termasuk juga Ustadz Muhammad Faizar, beliau salah satu dai Muhammadiyah yang fokus di bidang ruqyah. Beliau muridnya dari Syekh Abdus Salam Bali. Nah, ada 2 orang laki-laki, kata Talhah bin Ubaidillah, ini seorang sahabat. 2 laki-laki ini datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keduanya menyatakan masuk Islam dalam waktu yang bersamaan. Berarti statnya sama, barengan masuk Islamnya, karena dulunya kafir, non muslim, kemudian jadi mu'alaf, masuk Islam bareng persis di waktu yang bersamaan. Datangnya 2 orang. Keduanya bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW, menyatakan diri masuk Islam. Nah, kita catat statnya sama. Setelah beberapa tahun berjalan, dari 2 orang ini, orang yang pertama ini sangat bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, serius, rajin, dan ternyata setelah itu ikut berperang, lalu meninggal di medan perang, meninggal dalam keadaan mati syahid. Meninggal yang pertama. Kemudian laki-laki yang kedua meninggal 1 tahun setelahnya, selisih 1 tahun. Setelah yang kedua meninggal, sahabat Talhah bin Ubaidillah ini di malam hari tertidur mimpi. Nah, mimpinya itu berada di pintu surga
Kemudian tiba-tiba bertemu dengan dua laki-laki yang tadi dalam mimpi, berada di pintu surga. Tiba-tiba ada orang keluar dari dalam surga memanggil. Yang pertama kali disuruh masuk ke surga adalah laki-laki yang meninggal yang kedua, yang terakhir. Disuruh masuk. Setelah itu ke laki-laki ini keluar lagi. Monggo mas, masuk. Ini yang meninggal pertama, yang sungguh-sungguh, yang mati syahid tadi. Dipanggil yang kedua, masuk surga juga. Setelah itu, laki-laki itu keluar lagi dan mengatakan kepada Tolhah bin Ubaidillah, kamu belum saatnya, kamu pulang. Maka terbangun dalam keadaan kaget. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, setelah mimpi itu di pagi hari, sahabat ini bercerita kepada sahabat yang lain dan semua sahabat pada takjub, heran. Iya kok heran ya, laki-laki yang pertama itu lebih sungguh-sungguh, dia berperang, meninggal, tapi kok yang masuk surga duluan yang meninggal terakhir ya? Kenapa ya bisa begitu ya? Berceritalah di antara para sahabat, walaupun ini sebuah mimpi, ya, walaupun sebuah mimpi, ada yang namanya ru'yatus shadiq, ya, ru'yatus shadiq, ya, mimpi yang benar. Nah, tidak semua mimpi selalu benar, Pak ya. Kadang lebih banyak mimpi yang tidak benar. Tapi mimpi ini, kenapa saya katakan mimpi yang benar? Karena setelah itu Tolhah bin Ubaidillah datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah itu membenarkan mimpi itu. Sementara Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, seandainya mimpi yang tidak benar, pasti Rasulullah akan mengatakan, wes itu kembangnya turu mas, gak usah dipikir, misalkan begitu ya. Rasulullah tidak. Justru ketika sahabat-sahabat ini konsultasi, ya Rasulullah, kami ini heran dari mimpi ini, kok orang yang meninggalnya lebih terakhir ya, meninggalnya yang lebih terakhir, yang terakhir sekali itu masuk surganya lebih duluan dibandingkan orang yang meninggal duluan, padahal yang duluan ini lebih rajin ibadahnya. Maka Rasulullah dengan ringan mengatakan, sebenarnya tidak ada yang mengherankan, kata Rasulullah, nggak ada yang mengherankan. Kenapa? Karena orang yang meninggal terakhir selisihnya dengan yang pertama itu 1 tahun, di mana dalam 1 tahun itu dia bertemu dengan bulan Ramadan. Rasulullah mengatakan demikian. Saya kutip hadisnya itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, sampai Rasulullah mengatakan, ya, wa adraka Ramadan fasoma wa shalla kada wa kada min sajdatin fis sanah, qalu bala. Kata Rasulullah, bukankah yang meninggal terakhir selisih 1 tahun dengan yang pertama, dan dalam 1 tahun itu dia bertemu bulan Ramadan, yang meninggal duluan sudah nggak ketemu. Ya, bedanya di situ. Dan dalam waktu 1 tahun dia telah sujud ini, sujud itu, maksudnya melakukan sholat. Oh, bayangan Pak, misalkan ada orang meninggal tahun 2024, yang satunya meninggal 2025 di bulan yang sama, ya, selisih 1 tahun. Maka yang masih hidup 1 tahun kemudian, dia masih bertemu dengan bulan Ramadan, dia masih melaksanakan sholat 1 tahun penuh, itu sudah selisih dengan yang pertama. Sholat 5 waktu sehari 5 dikalikan 365 hari misalkan, sudah berapa itu Pak sholatnya? Padahal 1 sholat saja pahalanya besar. Belum sholat qobliyahnya, belum sholat ba'diyahnya, belum tahiyatul masjidnya, belum sholat malamnya, belum sholat duhanya, belum sodakohnya, belum bayar zakatnya kalau dia haji umroh, belum lagi dia baca Quran, belum lagi zikir, ya. Wah, banyak sekali Pak dalam 1 tahun, sementara yang satunya sudah tidak bisa beramal, sudah meninggal. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam hadis ini pelajaran bisa kita ambil adalah bahwa waktu dan umur bagi kaum muslimin itu sangat berharga Pak. Jangankan 1 tahun ya, 1 hari selisih saja udah beda. Makanya dalam hadis tadi Rasulullah di akhir hadis beliau menyatakan bahwa jarak antara orang pertama dan kedua sejauh seperti langit dan bumi bedanya. Jadi Bapak Ibu, saya dan panjenengan sampai hari ini masih diberi umur, kita lihat dari sisi positifnya adalah kita masih diberi kesempatan nambah bekal, nambah amal, nambah ibadah. 1 tahun tuh panjang Pak, apalagi 10 tahun, Masya Allah. Masuk bulan Ramadan,
Disebutkan dalam hadis tadi betapa besarnya pahala orang ini sementara yang sudah meninggal tidak mendapatkannya. Belum lagi di dalam Ramadan kalau dia beribadah di malam Lailatul Qadar cuma 1 malam, tapi nilainya seperti ibadah 1000 bulan. Luar biasa Bapak Ibu jamaah sekalian. Okay. Kalau kita ditakdirkan usia 65 misalnya, seperti pada pembahasan yang lalu bahwa umur umat Rasulullah itu antara 60 sampai 70, okay? Tengah-tengahnya 65 perkiraan, okay? Bisa nambah, bisa lebih cepat, okay? Kita juga tidak tahu. Tapi standarnya 65, anggap saja balighnya usia 15, okay? 15. 65 dikurangi 15 sama dengan 50. Kalau kita 50 tahun beribadah dan masuk bulan Ramadan, berarti 50 kali Ramadan dan 50 malam Lailatul Qadar. Berarti kalikan Pak, 50 dikali 1000 bulan, 50.000 bulan, berapa tahun nih? Masya Allah. Nah, dari itulah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus semangat ya, semangat untuk bertemu bulan Ramadan. Karena berapa banyak saudara kita yang tahun ini ya sebentar lagi tidak bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Kita juga belum tahu nggak ada sisa waktu ini apakah masih ada umur atau tidak. Orang-orang yang kita cintai, mungkin suami, istri ya, atau saudara, bahkan putra anak saya, termasuk kemarin waktu uzur nggak bisa hadir diminta ke sini. Sakit kemudian kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, nah, ketemu lagi dengan bulan Ramadan tahun ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah beruntungnya kalau kita ini bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan, harus semangat. Nah, makanya para ulama, ini bukan hadis dan juga bukan ayat, tapi sebuah doa yang dipanjatkan oleh para ulama. Di antara beliau bernama Yahya bin Abi Kasir di antaranya. Beliau berdoa. Nah, ini bisa dipraktekkan ya. Memang doa ini tidak tercantum dalam Al-Qur'an, tidak tercantum dalam hadis, tapi doa selama itu tidak melanggar syariat dengan bahasa kita pun boleh sebenarnya. Doa ini berbunyi, ya. Allahumma sallimni ila Ramadan. Kenapa Bu? Allahumma sallimni ila Ramadan. Wasallim li Ramadan, wasallim li Ramadan, ya. Kemudian yang terakhir, watasallamhu minni mutaqabbalan, watasallamhu minni mutaqabbalan. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, penggalan pertama, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, serahkan saya kepada Ramadan. Maksudnya sampaikan, selamatkan saya supaya sampai kepada Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan sampaikan Ramadan kepada saya, saling bertemu. Ya Allah, pertemukan saya dengan Ramadan dan Ramadan pertemukan dengan saya. Karena kalau kita yang aktif, ya yang sana juga harus aktif Ramadannya, dua-duanya diminta. Ya Allah, sampaikanlah, serahkanlah saya, selamatkanlah saya sampai masuk bulan Ramadan, dan Ramadan itu diserahkan kepada saya. Dan kalau saya beramal di bulan Ramadan nantinya, ya Allah, mutaqabbalan, semoga diterima oleh Engkau ya Allah. Ini doanya bisa dipraktekkan, mudah-mudahan Allah kabulkan, kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Jadi poin pertama, kita harus bersemangat bahwa ketika Allah berikan umur, ini adalah kebaikan bagi orang-orang beriman. Ini doa kita meminta kepada Allah itu diantaranya adalah minta jadikan usia atau dunia ini yang Allah berikan kepada kita untuk menambah kebaikan, dan kalau kita memang harus meninggal dunia, itu adalah saatnya istirahat dari semua dosa. Bagi orang mukmin, hidup adalah kebaikan, meninggal juga adalah kebaikan. Kalau masih diberi kehidupan, berarti kita masih diberi kesempatan beramal. Kalau kita memang sudah saatnya dipanggil oleh Allah, itulah saatnya berhenti, tidak menambah dosa-dosa lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, terdapat di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Ada seorang laki-laki minta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wahai Rasulullah, berilah saya nasihat. Maka penggalan pertama hadis ini berbunyi, Rasulullah bersabda kepada orang ini, idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'in atau muwadda'in. Beliau bersabda, idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'in. Jika kamu mendirikan sholat, maka anggaplah itu sholat yang terakhir bagi kamu. Ini poinnya. Jika kamu berdiri untuk sholat, anggaplah itu sholat terakhir bagi kamu. Nah, para ulama menjelaskan bahwa hadis ini diterapkan, diaplikasikan bukan hanya kepada sholat, tapi semua ibadah. Bagaimana caranya? Menganggap artinya itu memperkirakan, ya, atau bahkan bisa jadi itu sebuah kepastian, ya. Ketika kita sholat, kita membayangkannya setelah ini saya meninggal, ini sholat terakhir saya. Wah, ini butuh latihan ya Pak ya. Tidak setiap sholat kita berpikiran seperti itu. Yang ada apa? Saya suwe mari ngene, anakku kuliah, iki kok bayar cicilan gak meneh. Dibayang panjang gitu Pak ya. Kok nek tuwek iso duwe tanah, iso ingon-ingon wis di story anak-anak, oh enak kayak aneh ya. Bayangan kita kan gitu Bu ya, membayangkannya anak-anak wis oleh jodoh kabeh, dadi wong kabeh, wis aku ambil bapak kari wong lorong menikmati masa tua dengan slow living istilahnya ya, hidup nyantai. Itu kan cita-cita angan-angan kita ya. Nah ini hal seperti ini sah-sah saja, tapi jangan terlalu panjang ya Pak ya, jangan terlalu panjang. Rasulullah itu pernah membuat gambar di atas tanah. Mungkin kalau sekarang ada papan tulis, Rasulullah akan nulisnya papan tulis. Nah, kemudian mungkin kalau ada proyektor, Rasulullah pakai proyektor. Karena tidak ada, pakai ranting di tanah, di padang pasir, ya, di padang pasir. Nah, beliau membuat garis. Kalau ada spidol saya gambarkan. Ada nggak Pak? Supaya Ada. biar sekilas lihat gitu ya. Ada nggak? Saya nulis sedikit thread. Ada. Merepotkan Pak ini. Supaya ini ada kaitannya dengan masalah ini. Gitu. Jadi gambar Rasulullah. Bapak tanpa mic saya, yang penting kelihatan gambarnya gitu. Ngapunten nggih. Nah. Niku ya. Saya Ya. sekedap mawon saya. Mriku mawon nggih papane. Oh, ada tulisannya. Nah, yang oh, napa wingkinge boten. Niki mawon Pak cekap mriki. Dihapus saja. Oh. Sedik mawon butuh sakit. Cekap nggih. Nggih. Nah, gitu. Terima kasih Pak, lengkap, Masya Allah. Jadi gambarnya sederhana, nggih. Garis, lurus, kemudian kotak, ya. Nah, sudah cukup ini dulu saya jelaskan di sana. Saya kalau saya tidak kelihatan dari sini. Jadi Rasulullah membuat garis lurus yang panjang, kemudian membuat satu kotak, okay, persegi panjang, kemudian ada silang-silang di dalamnya. Nah, lalu beliau menjelaskan kepada para sahabat, nah yang garis lurus itu adalah angan-angan kita, keinginan kita, panjang gitu ya. Tapi yang kotak itu adalah kematian. Ya, garis yang melingkar kotak itu kematian, membatasi garis yang panjang tadi.
Dan yang silang itu adalah ujian-ujian yang menimpa kita. Nah, jadi gambarannya Bapak Ibu jamaah sekalian, kita punya angan-angan yang panjang, tapi itu terhenti semuanya dengan kematian. Jegrek, udah hilang semua. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam membolehkan punya cita-cita, sampai Rasulullah menyatakan kalau cita-cita itu tidak boleh, pasti nggak akan ada petani, kata beliau. Kalau bercita-cita itu tidak boleh, pasti nggak akan ada petani. Kenapa? Petani itu nanam, cita-citanya panen. Ya. Maka boleh. Tapi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kadang kita ini terlalu panjang angan-angan, membayangkan yang jauh-jauh, sementara umur membatasi kita. Nah, justru yang terbaik bagi kita adalah setiap kita beribadah khususnya, maka posisikan hati kita ya, menganggap bahwa ini ibadah yang terakhir. Bukan hanya sholat saja. Ketika sholat, maka kalau kita membayangkan wah ini sholat terakhir, itu pasti akan lebih serius, lebih khusyuk. Ya. Bagaimana orang yang akan dihukum mati, kalau dia muslim akan dihukum mati, kemudian misalkan diberikan kesempatan, silakan kamu minta, maka orang itu pasti akan sholatnya serius, karena sebentar lagi setelah sholat akan dihukum mati misalnya. Nah, kita memang tidak dihukum mati, tapi kan bisa jadi setelah itu juga meninggal dunia. Bagaimana kisah ada seorang sahabat yang dirampok sendirian, rampoknya bersenjata dan dia tidak berani melawan. Maka ketika dia mengatakan silahkan ambil harta saya, tolong saya jangan diganggu, kata perampok nggak bisa, saya ingin mengambil harta kamu dan nyawa kamu sekaligus. Maka kata sahabat ini, saya minta izin sholat 4 rakaat. Dibolehkan sama perampoknya. Ini juga dicantumkan dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa Imam Ibnu Qayyim, riwayat ini. Maka orang ini sholat dengan serius sekali. Nah, khusyuknya luar biasa. Karena tidak bisa melawan, kemungkinan setelah itu akan dibunuh sama perampoknya. Akhirnya orang ini berdoa dengan sangat khusyuk setelah sholat, dan tiba-tiba ada satu penunggang kuda membawa tombak pendek, dibunuhlah perampok tersebut. Nah, kisahnya seperti itu. Namun tidak jadi meninggal, tapi ditolong. Nah, tetapi waktu sholatnya dia bisa jadi sudah berpikir bahwa mungkin inilah akhir kehidupan saya. Nah, kita tidak mengalami yang namanya saat ini dihukum mati atau mau diancam bunuh oleh perampok, tapi kematian juga pasti datang. Pasti datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ayat yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut sampai 3 kali diulang oleh Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang pertama surat Ali Imran 185 ayat ya, surat 3 ayat 185. Yang kedua surat Al-Anbiya ayat 35, surat 21 ayat 35. Dan yang terakhir surat Al-Ankabut surat 29 ayat 57. Ayatnya sama bunyi depannya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa akan meninggal dunia. Bukan hanya manusia, termasuk bangsa jin, bahkan termasuk bangsa malaikat, semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Nah, maka dari keyakinan itu bahwa wah, saya ini pasti meninggal, tidak mungkin tidak. Tidak ada ceritanya orang sehebat apapun tidak meninggal. Orang-orang yang mendahulu kita, walaupun itu sakti, mandraguna, tetap meninggal, Pak ya. Yang namanya Angling Darmo, Arya Kamandanu, dan lain-lain sudah nggak ada itu, Pak, sudah meninggal semua. Pati Gajah Mada, Hayam Wuruk, pokoknya orang-orang sakti sekalipun tetap semuanya meninggal. Mau sehebat apapun Fir'aun meninggal, semua meninggal, termasuk kita. Dan meninggalnya kita ini tidak kita ketahui kapan persisnya. Bisa jadi masih ditunda beberapa tahun, bisa jadi tinggal beberapa bulan, bisa jadi beberapa hari, bisa jadi beberapa jam lagi, atau bahkan beberapa
menit lagi kita juga tidak tahu. Maka tentunya kalau kita membayangkan mungkin setelah ini meninggal, itu sesuatu yang benar. Karena memang tidak kita ketahui pastinya. Sangat mungkin, betul-betul sangat mungkin kita meninggal setelah ibadah terakhir kita. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, sebenarnya itu bukan hanya settingan kita, wah supaya ibadah saya khusyuk, bukan semata-mata itu. Tetapi memang bisa jadi, memang betul-betul kita akan meninggal setelah ini. Nah, maka hadis tadi yang berbunyi idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in, jika kamu mendirikan salat maka salatlah seperti salat yang terakhir. Begitu pula ketika kita membaca Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an seolah-olah ini adalah bacaan Al-Qur'an yang terakhir. Saat kita juga melaksanakan ibadah puasa Ramadan, apalagi ini belum masuk sebenarnya Pak ya, belum masuk Ramadan. Kalau sudah masuk bisa jadi itu yang terakhir, tapi kalau sekarang belum tentu ketemu juga. Tapi kita meminta kepada Allah tadi ya, doanya supaya bertemu dengan Ramadan. Maka yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, tadi kita harus menilai dan menghargai waktu umur yang Allah berikan. Yang kedua, kita harus menganggap bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dan kita tidak diberi kesempatan lagi bertemu Ramadan berikutnya. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, dari situ kita insya Allah akan lebih semangat. Cuman perlu melatih hati ya. Saya sama Pak dengan Bapak Ibu juga harus latihan, nggak semata-mata tiba-tiba setiap sholat, setiap ibadah tiba-tiba muncul rasa itu. Perlu dimunculkan terus. Oke. Sampun isa Bang nggih. Dereng kepirang nggih. Niki sampun sampeyan lagi. Oh nggih. Berarti berhenti sebentar, nggih, nunggu isya dulu nggih. Alhamdulillah kita berhenti sejenak karena dikumandangkan azan isya nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu jamaah sekalian, poin yang terakhir, yang ketiga, yaitu bagaimana caranya meningkatkan kualitas atau level puasa kita. Bagaimana caranya agar puasa kita, khususnya yang akan kita masuki ini, bulan Ramadan ini, menjadi puasa yang lebih baik daripada puasa sebelumnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengutip bagaimana penjabaran para ulama yang membagi puasa itu dalam 3 level. Nah, kita bisa nanti ngecek level kita berada di mana. Level pertama, orang berpuasa sekedar tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Saya ulangi ya. Level pertama yang paling rendah, orang berpuasa yang penting tidak batal puasanya. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Perkara-perkara yang membatalkan puasanya dia bisa menahannya, tidak melakukannya. Nah, jadi poin pertama, dia menahan lapar, menahan haus, tidak melakukan apapun yang membatalkan puasanya dari mulai subuh sampai maghrib. Ini level pertama. Level kedua, orang yang mampu mempuasakan anggota tubuhnya. Bukan hanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan intim, tapi matanya puasa dari melihat yang haram. Kemudian telinganya puasa dari perkara yang haram ya. Kemudian tangannya, kakinya, lisannya, semuanya dia tahan untuk tidak melakukan perkara-perkara yang haram. Ini level yang kedua, mempuasakan anggota badannya. Nah, yang ketiga, level tertinggi setelah menahan dari tidak melakukan hal yang membatalkan, anggota tubuhnya juga berpuasa, maka level yang ketiga adalah mempuasakan hatinya. Dari apa? Dari segala penyakit hati dia keluarkan, dia bersihkan. Dari mulai pikiran, lintasan-lintasan untuk melakukan dosa, dia hilangkan. Penyakit-penyakit hati yang sering bercokol dalam dirinya, terutama adanya hasad ya.
Hasad yaitu iri kepada sesama mukmin. Dendam, kemarahan, ini harus dibersihkan. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus sering-sering berdoa kepada Allah sebagaimana yang Allah ajarkan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10 nggih. Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, yang sudah meninggal. Ampuni pula dosa saya dan dosa saudara saya yang sudah meninggal. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan kau jadikan adanya ghil, kemarahan, kebencian, dendam, iri, hasad dari hati saya kepada saudara-saudara saya orang beriman. Masya Allah. Ini penting sekali Bapak Ibu jamaah sekalian, membersihkan hati kita dari penyakit ini. Ada salah seorang ahli surga yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, lalu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabat, sebentar lagi akan masuk ke ruangan ini seorang ahli surga. Kalau yang menyatakan Rasulullah itu pasti masuk surga. Kalau kita belum ada jaminan ya Pak. Ada beberapa orang yang dapat jaminan karena Rasulullah juga tidak tahu tapi diberitahu oleh Allah. Termasuk 10 orang sahabat yang jamin surga. Itu sudah dipatenkan pasti masuk surga, tidak akan mungkin keluar dari surga atau meleset. Termasuk juga seorang wanita yang kena penyakit ayan, pernah meminta doa Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta doa supaya penyakit epilepsi yang saya alami itu disembuhkan oleh Allah. Maka Rasulullah memberikan pilihan dua. Saya akan berdoa kepada Allah untuk kesembuhan kamu, insya Allah Allah menyembuhkan. Atau yang kedua kata Rasulullah, in sobarti walakil jannah. Kalau kamu sabar, kamu pasti masuk surga. Maka wanita ini memilih, kalau begitu saya pilih sabar saja Rasulullah ya. Dan saya minta doakan supaya kalau penyakit saya kumat, minta tolong kepada Allah agar aurat saya terjaga, itu saja. Jadi tetap sakit ayan, epilepsi. Maka wanita ini jamin surga karena Rasulullah sudah menawarkan, kalau kamu sabar, pilih yang sabar, kamu masuk surga. Ternyata milih sabar. Contoh lainnya bahwa kalau Rasulullah menyatakan seseorang masuk surga, pasti masuk surga. Termasuk juga ketika Rasulullah menjelaskan tentang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada 70.000. Maka yang berdiri adalah sahabat Ukasah bin Mihsan. Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, minta tolong doakan kepada Allah agar saya termasuk salah satu dari mereka yang masuk surga tanpa hisab. Maka Rasulullah mengatakan, anta minhum, kamu termasuk salah satunya. Nah, ada jaminan dari Rasulullah. Sayangnya kita nggak punya jaminan Pak ya, jadi nggak tahu juga kita ya, tapi berharap dan berusaha. Nah, termasuk ada laki-laki yang masuk ke masjid Rasulullah. Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan ada seorang laki-laki yang masuk ke masjid ini dan dia adalah ahli surga. Ditunggu sebentar oleh para sahabat, masuklah laki-laki, habis wudhu masih ada tetesan air di jenggotnya, kemudian nyincing sandalnya di bawah sandalnya. Oh, kata para sahabat, berarti orang ini. Orangnya tidak tahu. Banyak Ustadz Hermanto. Salah. Habis itu besoknya Rasulullah menyatakan yang sama. Habis ini ada seorang laki-laki ahli surga yang masuk orang yang sama, penampilannya sama sampai 3 hari berturut-turut. Maka ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As penasaran, orang ini bisa hebat ahli surga, apa amalnya yang dia lakukan? Maka Abdullah bin Amr bin As menyusul orang tadi saat pulang, Mas, saya ada masalah dengan bapak saya nggak pulang, boleh gak nginep di rumah panjenengan? Oh boleh, monggo. Ngineplah di rumah laki-laki tadi. Ditelisik, tidur malam hari. Orang ini tidak sholat malam. Orang ini kok nggak sholat malam ya? Adzan subuh dia bangun sholat subuh berjamaah, tapi tidak sholat malam. Besoknya diperhatikan lagi, malam kedua, malam ketiga sampai 3 malam, tidak ada yang menonjol. Semuanya standar saja, standar. Biasa-biasa saja. Maka Abdullah bin Amr bin As bertanya, Mas, kalau bahasa kita,
Sebenarnya saya tidak ada masalah dengan bapak saya. Maaf kemarin saya berpura-pura karena saya ingin meneliti, ya. Kenapa? Karena 3 hari berturut-turut Rasulullah itu bersabda ada seorang laki-laki dari ahlus surga yang akan masuk ke masjid ini, dan yang muncul panjenengan 3 kali. Maka saya penasaran ingin mendapatkan hal yang serupa. Kira-kira amal apa yang panjenengan lakukan? Tapi kok setelah saya teliti 3 hari kok biasa-biasa mawon gak jenengan? Kata laki-laki ini, "Nggih ngoten kula niku nggih sak monten niku. Saya memang hanya seperti itu amalan saya." Cobalah Mas dipikir lagi, kira-kira apa ya amalan panjenengan sampai Rasulullah mengatakan panjenengan ahli surga. Dipikir-pikir sama laki-laki ini. Terus, oh iya ada satu. Saya setiap malam sebelum tidur, ya, sebelum tidur setiap malam saya selalu membersihkan hati saya dari iri, dari dendam kepada saudara saya orang beriman. Misalkan saya lagi jengkel sama si A, si B, dibersihkan. Udah, saya maafkan, ya. Pokoknya tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa iri. Setiap saya mau tidur, saya bersihkan itu semua. Itu saya lakukan tiap malam. Kata Abdullah bin Amr bin As, nah itu rupanya amal panjenengan yang menyebabkan panjenengan masuk surga. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, sekarang kita cek sebenarnya puasa-puasa kita yang sudah puluhan kali itu sudah masuk level yang mana Pak kira-kira? Monggo dijawab sendiri-sendiri. Wah, kula boten batal, nggih, boten maem, boten nginum, ya ndak makan, ndak minum, ndak berhubungan intim. Beres 1 bulan full. Pertanyaannya, nek panjenengan puasa, terutama bapak-bapak numpak motor enek cewek ayu ditonton apa boten? Weh, diwasi duso, nggak diwasi eman, kapan maneh. Nah, kalau masih seperti itu, berarti levelnya masih level 1. Tapi kalau sudah mampu, saya harus puasa mata saya, puasa telinga saya, lisan ini sudah selesai, ndak gibah lagi, ya. Terutama ibu-ibu, ya, puasa, boten maem, boten minum, tapi gibah. Aduh. Eman nggih, masih level 1 nggih. Lisannya belum berpuasa, masih ngerasani tiang. Nah, itu dihilangkan. Kalau sudah menghilangkan semua perkara yang membatalkan dan juga menghilangkan dosa-dosa di anggota badan, berarti masuk level 2. Nah, ingin masuk level 3, hati. Apa bisa Ustadz seperti itu? Ya bisa Bapak Ibu. Minta tolong kepada Allah dan kita lebih sungguh-sungguh. Monggo, saya dan panjenengan berlomba juga. Berlatih, ya. Memang segala hal itu tidak bisa langsung drastis, jres langsung level 3. Tapi harus ada cita-cita, kemauan bertahap. Insya Allah perkenankan kita mudah-mudahan masuk di level yang ketiga, puasanya totalitas. Nah, ini rupanya yang harus kita perbaiki dari puasa kita. Jadi saya rangkum Bapak Ibu jamaah sekalian dari 3 poin. Poin pertama, mari kita lebih menghargai waktu dan umur, termasuk menghargai ketika Allah menganugerahkan kita bisa bertemu bulan Ramadan, karena umur dan kesempatan ibadah ini adalah aset bagi kita semuanya yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Yang kedua, ketika kita ibadah apapun itu, termasuk Ramadan atau puasa, maka anggaplah itu puasa yang terakhir. Dan yang terakhir, yang ketiga, mari kita bersama-sama berlomba untuk menaikkan level puasa kita dari level 1 ke 2, dari 2 ke 3. Kalau sudah sampai 3, mudah-mudahan istiqomah, nggih. Demikian nggih Bapak Ibu jamaah sekalian, sedikit saja, mudah-mudahan Allah anugerahkan kefahaman kepada kita semuanya dan semoga diberi kekuatan untuk bisa mengamalkannya, dan semoga kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, diberikan kesempatan dan semangat beribadah di dalamnya, mendapatkan berbagai macam fadilah atau keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Dari awal hingga akhir, bila ada salah ucap dan salah sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.